Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar pelajaran PAI. Pelajaran yang akan kita bahas masih sama dengan minggu yang kemarin, yaitu mari melaksanakan sholat. Jadi kita akan membahas tentang apa saja kebaikan-kebaikan yang akan kita dapat ketika kita melaksanakan sholat. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang makna bacaan sholat dan juga keutamaan sholat. Pada bab ini kita akan membahas tentang kebaikan yang akan kita dapat, hikmah yang akan kita dapat ketika kita melaksanakan sholat. Yang pertama yang akan kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat, yaitu kita dapat melatih kekompakan. Nah, karena sholat fardu ini lebih baik jika dikerjakan secara berjamaah. Ketika kita melaksanakan sholat fardu secara berjamaah, maka pahalanya itu lebih baik 27 derajat daripada melaksanakan sholat fardu sendirian. Nah, ini kita dapat melatih kekompakan karena ketika kita sholat berjamaah, maka kita akan melaksanakan gerakan yang kompak. Ketika imam sujud, maka makmum pun akan sujud. Ketika imam ruku, makmum akan ruku, dan seterusnya. Dan juga sebelum memulai sholat berjamaah itu pasti seorang imam itu harus meluruskan saf makmumnya terlebih dahulu, terus untuk merapatkan barisannya. Nah, dalam hal ini maka ketika nanti ketika di kegiatan sehari-hari ada kerja bakti, misalnya kalian melakukan kerja bakti di sekolah atau piket sekolah, atau piket di kelas, maka itu akan dilaksanakan dengan kompak karena kita sudah terlatih untuk melakukan kekompakan ketika melakukan sholat berjamaah. Nah, ketika kerja bakti atau ketika piket kelas, maka tidak ada yang mengobrol sendiri-sendiri, tidak ada yang santai-santai, tetapi semuanya bekerja dengan kompak. Itu tadi yang pertama. Lalu selanjutnya, yang kedua yaitu mematuhi perintah ketua kelompok. Ketika kita melakukan sholat berjamaah itu pasti ada seorang imam yang menjadi seakan-akan menjadi ketua kita ketika kita melaksanakan sholat. Nah, lalu kita harus selalu mengikuti gerakan imam. Tidak mungkin kan imam ruku tapi makmumnya sujud, imam takbir tapi makmumnya tahiyat akhir. Nah, itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Maka ketika sholat berjamaah ini kita dilatih untuk mematuhi perintah ketua kelompok, dan juga kan tidak boleh seorang makmum itu mendahului gerakan imam. Nah, ketika di kehidupan sehari-hari maka kita akan terbiasa untuk mengikuti perintah ketua kelompok kita. Ketika kita sedang mengadakan suatu kelompok atau kita melakukan kegiatan per-kelompok, maka kita akan terbiasa untuk mematuhi perintah sang ketua ini. Lalu selanjutnya, apalagi kebaikan yang akan kita dapat? Yang ketiga yaitu tidak marah bila dinasihati. Karena ketika kita melakukan sholat berjamaah itu seorang imam ini harus mau dinasihati bila bacaan atau gerakannya salah. Ketika imam salah, maka seorang makmum itu mengucapkan subhanallah. Nah, makmum juga jangan malu-malu atau jangan
ragu untuk membetulkan bacaan atau gerakan imam yang salah. Karena ini kita lakukan untuk kebenaran, untuk mendapatkan keridhaan Allah ketika kita melakukan sholat dengan benar. Nah, begitu juga ketika kita sedang bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya, kita sedang berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya, maka kita harus mau dinasehati. Kita harus mau menasehati dan juga harus mau dinasehati. Karena nasihat ini bisa memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi. Lalu yang keempat ya, suka mengirimkan salam dan mendoakan teman. Ketika kita sholat, di akhir sholat itu kita mengucapkan salam lalu menghadap ke kanan dan ke kiri. Nah, ketika kita menghadap ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan salam, maka ketika itu kita mendoakan orang yang ada di sebelah kanan dan juga yang ada di sebelah kiri kita. Kita mendoakan untuk keselamatannya, kebahagiaannya. Nah, maka dengan ini kita sudah terbiasa untuk mengirimkan doa kepada orang lain. Selanjutnya, yang kelima, menepati janji. Ketika seorang mukmin mendengar azan, maka ia tidak akan menunda-nunda sholatnya. Ia akan menepati janjinya kepada Allah untuk melakukan sholat, tepat waktu. Maka kita akan terbiasa untuk menepati janji kita. Kepada Allah pun kita menepati janji, maka kepada orang lain kita juga harus menepati janji. Kita akan terbiasa nih ketika kita melakukan sholat tepat waktu, maka kita akan terbiasa untuk menepati janji kita. Lalu yang terakhir, memupuk rasa solidaritas. Nah, karena ketika kita sholat ini tidak ada perbedaan antara orang miskin dan orang kaya, antara orang yang cantik dan orang yang biasa saja, orang yang ganteng atau orang yang biasa saja, antara pejabat dan rakyat biasa. Itu tidak ada perbedaan di antara kita. Siapa yang datang duluan maka ia boleh menempati saf yang pertama. Nah, beginilah Islam mengajarkan kepada kita bahwa setiap manusia itu tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanya ketakwaan kita kepada Allah, hanya keimanan kita kepada Allah. Dengan ini kita dapat memupuk rasa solidaritas. Kita dapat menghargai satu sama lain. Nah, itu tadi kebaikan-kebaikan yang dapat kita dapatkan ketika kita melakukan sholat. Mungkin cukup sampai di sini ya materi hari ini. Lalu untuk tugasnya kalian bisa mengerjakan ayo berlatih di bab ini ya, di bab mari melaksanakan sholat ini. Yang terakhir ini ada ayo berlatih, kalian kerjakan. Lalu untuk minggu depan kita masih sama ya di bab ini juga, karena minggu depan kita akan mempelajari perilaku dengan sholat. Kita dapat menghindari perilaku tercela. Untuk hari ini cukup sampai bab yang ini, bab yang tadi ya, kebaikan yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat. Untuk tugasnya kalian bisa mengerjakan ayo berlatih di bab ini. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu berikan pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.